Yang pertama adalah uang. Uang adalah setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum dalam proses pertukaran barang dan jasa. Fungsi uang. Yang pertama, satuan hitung atau unit of account. Uang dapat menentukan satuan ukur yang sama terhadap semua barang. Yang kedua, penyimpanan nilai atau store of value. Uang dapat digunakan untuk mempermudah transaksi jual beli. Yang ketiga, alat pembayaran dalam transaksi atau medium of exchange. Uang dapat digunakan untuk menyimpan nilai dari kekayaan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah standar pembayaran pada masa yang datang atau standar or deferred payment. Uang dapat juga digunakan untuk pembayaran yang mungkin terjadi pada masa mendatang, seperti pembayaran gaji. Jenis uang. Yang pertama ada uang komoditas atau uang dalam bentuk barang, kemudian ada uang fiat, fiat money atau token money, kemudian ada uang giral, dan yang terakhir adalah near money. Teori permintaan klasik. Bila produk nasional meningkat, maka permintaan uang meningkat. Begitu juga sebaliknya, nilai nominal dibandingkan dengan tingkat harga. Teori permintaan klasik, L sama dengan KY atau L sama dengan MD per P sama dengan KY. Teori penawaran uang atau money supply merupakan jumlah uang yang tersedia dalam kegiatan ekonomi suatu negara atau jumlah uang yang beredar. Penawaran uang M1. Jumlah uang yang beredar yang sering digunakan untuk keperluan transaksi. M1 terdiri dari A. Uang koin atau logam dan uang kertas yang biasa disebut uang kartal. B. Uang giral atau uang bank atau giro yang terdapat di bank-bank umum dan dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Penawaran uang M2. M2 disebut juga bird money yang terdiri dari M1 atau uang logam, kertas, dan uang giral atau cek, ditambah dengan near money atau rekening tabungan dan kekayaan lain yang ditukarkan atau dicairkan dalam waktu dekat. Rumusnya dapat dilihat M2 sama dengan M1 ditambah near money. Pasar uang dan suku bunga. Pasar uang adalah pasar yang berkaitan dengan transaksi permintaan dan penawaran uang dan dipengaruhi oleh keinginan masyarakat untuk memegang uang dan kebijakan moneter bank sentral. Suku bunga adalah harga uang yang nilainya ditentukan oleh interaksi kurva permintaan dan penawaran uang. Kurva penawaran uang berbentuk garis vertikal karena untuk jangka waktu tertentu sejumlah uang atau supply money adalah tetap yang ditentukan oleh bank sentral. Kemudian kurva permintaan berbentuk kurva kemiringan negatif. Kemudian akan membahas tentang bank. Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis bank. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral di negara Republik Indonesia adalah Bank Indonesia atau BI, yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah kecuali untuk hal-hal lain yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang atau UU Nomor 23 Tahun 1999. Yang kedua ada bank umum. Bank umum adalah suatu lembaga keuangan yang komersial dan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan usaha bank umum antara lain: 1. Menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, kemudian deposito berjangka, sertifikat berjangka, tabungan, dan lain-lain. Kemudian memberikan kredit para nasabahnya, terutama pinjaman jangka pendek, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan menciptakan uang giral. Kemudian ada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat hampir sama dengan bank umum, namun dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan pada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, dan menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito, atau tabungan di bank.
Sistem perbankan ganda yang beroperasi secara berdampingan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sistem bank syariah ini mulai benar-benar ditetapkan semenjak dikeluarkannya perubahan UU nomor 10 tahun 1998. Kebijakan pengendalian uang yang beredar. Ada dua kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter kuantitatif yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang, dan yang kedua ada kebijakan moneter kualitatif yang bertujuan untuk mengatur jenis-jenis pinjaman dan uang giral yang diciptakan. Proses penciptaan uang. Yang pertama, besarnya rasio cadangan wajib atau cash ratio yang ditahan bank umum dan biasanya ditetapkan oleh bank sentral. Yang kedua, semua uang yang dipinjam nasabah bank umum seolah-olah dapat kembali atau masuk keseluruhan pada bank umum lain. Dan yang ketiga, ada semua kelebihan cadangan wajib dapat disalurkan oleh bank umum kepada para nasabah lainnya.